Episode 81. Dengan tergopoh-gopoh, para pekerja membawanya ke rumah sakit. Henry sudah menghubungi Pak Ahmad. Kini mereka semua menuju ke rumah sakit. Jane sudah ditangani oleh dokter. Ketika Pak Ahmad dan istrinya tiba di rumah sakit. "Bagaimana keadaannya?" tanya Pak Ahmad begitu melihat Henry. "Masih di dalam, Om. Masih ditangani oleh dokter." "Apa yang terjadi?" "Tadi Jane pingsan di lokasi proyek dan para pekerja yang membawanya ke rumah sakit," ucap Henry. Pak Ahmad terdiam dan terduduk di kursi. Tak berapa lama, dokter keluar. "Gimana kondisi anak saya, Dok?" tanya Pak Ahmad. Bisa kita bicara di ruangan saya, Pak?" Pak Ahmad dan istrinya mengikuti dokter masuk ke ruangannya. "Begini Pak, saat ini kondisi anak Bapak secara fisik baik-baik saja. Dia hanya kelelahan dan kekurangan nutrisi. Tapi yang saya khawatirkan adalah kondisi psikisnya." "Maksud dokter?" tanya Mama Jane terkejut. "Ada beban berat di dalam pikirannya. Saya tidak tahu apa masalahnya. Tapi itu sangat mempengaruhi kondisi kejiwaannya saat ini. Dia seperti tidak memiliki semangat untuk hidup. Saya yakin pasti ada masalah serius yang dia pikirkan. Satu lagi yang saya takutkan, dia bisa saja nekat bunuh diri." Mama Jane menangis mendengar penuturan dokter. Pak Ahmad menarik napas berat. "Saya sarankan agar Bapak Ibu terus mendampinginya dan coba cari tahu apa penyebabnya. Hingga Jane bisa dengan cepat kita obati. Saat ini yang dia butuhkan bukan obat," ucap dokter lagi. "Baik Dok, terima kasih," jawab Pak Ahmad. Dia berjalan keluar dari ruang dokter. Bu Ahmad hanya menangis mengikutinya dari belakang. Pak Ahmad masuk ke dalam ruang rawat Jane. Jane terbaring lemah dengan selang infus di tangannya. Badannya kurus, kotor, dan sangat tidak terurus. Siapapun yang melihatnya pasti tidak akan percaya jika itu adalah Jane. Mama Jane menangis dan memeluk anaknya. Jane yang dipeluk oleh Mama mau diam tanpa respon apapun. Dia tidak marah, menangis atau bersuara. Diam tanpa ekspresi. Jane sudah lelah menangis selama ini. Dia lebih memilih mati saja daripada hidup tanpa istri dan anaknya. Semangatnya sudah hilang. Zahra tidak mau menemaninya. Untuk apa dia hidup, pikirnya. Pak Ahmad sangat sedih melihat kondisi Jane. "Lihat, ini yang kau inginkan. Puas, kau melihat anak kita seperti ini," ucap Pak Ahmad. Mama Jane terkejut melihat suaminya bicara kasar padanya. Selama menikah, belum pernah suaminya berkata kasar padanya. "Apa maksudmu? Ini kan yang kau inginkan. Kau yang terlalu egois memisahkan Jane dengan Zahra dan anaknya. Lihatlah, ini semua hasil perbuatanmu. Kau bahagia kan sekarang? Lihat kan, kita menderita. Dia sekarat dan semua ini kau penyebabnya," ucap Papa Jane dengan suara meninggi. "Kenapa aku yang salah? Kau masih belum sadar juga, hah? Ibu macam apa kau ini? Ibu yang tega memisahkan suami dengan istri dan anaknya dari ayahnya. Puas kau sekarang kan? Ini kan yang kau mau. Selama ini aku diam, tapi kali ini kau sudah sangat keterlaluan. Aku gak habis pikir denganmu. Apa yang membuatmu sangat membenci Zahra? Coba kau lihat pakai mata hatimu. Seberapa baik dan tulusnya menantuku itu. Pernah kau lihat dia macam-macam, pergi berpoya-poya dengan Subang Jane? Pernah kau lihat dia jalan-jalan dengan teman-temannya seperti yang sering kau lakukan, hah?" Episode 82. Puas? Lihat, Pak Ahmad menunjuk Jane yang sedang terbaring. Memangnya hanya tertunduk dan menangis. Mamanya hanya tertunduk dan menangis. Lihat, lihat anakmu yang menjadi korban keangkuhan dan keegoisanmu. Bahkan Pak Ahmad menarik istrinya agar dapat melihat Jane lebih dekat. "Aku gak menyangka seperti ini kelakuanmu. Aku kecewa padamu." Pak Ahmad meluapkan semua kemarahannya. Selama ini dia tahu jika istrinya tidak menyukai menantunya. Tapi dia tidak pernah menduga istrinya sampai tega memisahkannya. Yang dia tahu bahwa istrinya hanya tidak menyukai menantunya karena selama di depannya istrinya selalu bersikap manis.
Dia baru tadi mengetahui jika penyebab Zahra pergi adalah karena diusir oleh istrinya sendiri. Dia sangat kecewa, istrinya dibutakan oleh harta dunia, tak dapat menilai cinta, kasih sayang, dan ketulusan Zahra kepada keluarganya. Pak Ahmad terduduk lesu, hatinya sangat sakit dan kecewa. Aku akan menemui Zahra. Aku akan memintanya kembali kepada Jain, ucap Pak Ahmad hendak beranjak pergi. Maaf, ucap Mama Jain. Simpan saja maafmu untuk Zahra. Itu pun kalau dia masih mau memaafkanmu, ucap Ahmad keluar dari ruang rawat Jain. Di depan pintu, dia bertemu dengan Henry. Hen, ceritakan semuanya pada Om. Henry pun menceritakan bahwa Zahra pergi dari rumah setelah bertemu dengan Tante Diana. Dia dan Jain bersama mencari Zahra hingga sampai di rumah orang tuanya. Namun mereka mengatakan bahwa Zahra tidak ada, padahal Henry yakin bahwa Zahra ada di dalam rumah. Kenapa kau tak memberitahu Om? Maaf Om, aku nggak tahu dan aku nggak mau ikut campur terlalu jauh. Baiklah, Om pergi dulu. Om mau kemana? Menemui Zahra dan meminta maaf. Om juga akan membawa Zahra kembali bersama dengan Jain. Tapi Om, ini sudah larut malam. Berbahaya jika Om pergi ke luar kota. Biar besok aku saja yang menjemputnya ke kampung. Kamu yakin? Iya Om, percaya sama saya. Saya pastikan membawa Zahra dan juga Bibi Al. Baiklah, Om percayakan padamu. Siap Om. Pak Ahmad masuk kembali dan duduk di sofa. Istrinya masih menangis dan terisak-isak. Mama Jane melirik suaminya. Papa Jane diam membisu, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Begitu juga dengan istrinya. Semua diam, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Pak Ahmad beranjak berdiri dan duduk di sebelah kanan Jane. Di padangnya tubuh lemah Jane yang tertidur lelap. Maafkan Papa nak. Papa janji akan membawa kembali istri dan anakmu. Bangunlah. Tak terasa air matanya mengalir di pipinya. Tidak pernah dia menangis selama ini meski istrinya sakit. Tapi kali ini hatinya benar-benar hancur melihat anak kebanggaannya terbaring. Papa Jane mengelus pelan kepala Jane dan turun menggenggam erat tangannya. Bangun Jane, kita akan menjemput istrimu bersama. Bangun nak. Pak Ahmad terisak, tubuh Jane tetap diam. Tak ada tanda bahwa Jane akan sadar dan bangun. Seperti kata dokter tadi bahwa Jane sudah tidak memiliki keinginan untuk hidup. Mama Jane hanya diam membisu, tak berniat membuka suara. Rasa sesal memenuhi dadanya. Sesak itulah yang dia rasakan sekarang. Bahkan untuk menarik napas saja rasanya sangat berat. Episode 83. Gelas yang Zahra pegang terjatuh dan pecah membuyarkan lamunannya. Zahra yang sedang memberi makan baby Al saat ini, tapi lagi-lagi dia melamun. Ada apa ini? Kenapa perasaanku tidak enak? Batin Zahra. Dengan hati-hati dia membersihkan pecahan gelas. Bu Mahmud datang melihat ke depan karena mendengar suara sesuatu terjatuh. Ada apa Zahra? Suara apa itu? Ini Bu, Zahra tidak sengaja menjatuhkan gelas dan pecah, ucap Zahra sambil terus memunguti pecahan gelasnya. Sudah sini, biar ibu saja. Kau lihatlah Al, ucap ibu mengambil sapu yang dipegang oleh Zahra. Tak usah Bu, ini sudah selesai. Ibu tolong pegangkan Al dulu ya. Zahra mau menaruh ini di belakang. Zahra berjalan ke belakang rumah dan membuang kaca tersebut. Kasihan Zahra, dia pasti memikirkan suaminya, ucap Bu Mahmud dalam hati. Zahra kembali ke depan dan mengambil baby Al dari gendongan ibunya. Sini sama mama, ajak Zahra pada baby Al. Baby Al tersenyum dan menyambut ibunya. Sungguh sangat menggemaskan. Senyumnya pas sama persis seperti Jane membuat hati Zahra semakin sakit. Zahra hendak beranjak pergi. Bu Mahmud memanggilnya. Zahra, iya Bu. Apa tidak sebaiknya kalian bicarakan lagi masalah ini dengan Jain? Kalian pasti menemukan jalan keluarnya. Kasihan dia tidak bersalah sedikit pun.
Tapi Bu, bentar Zahra. Dengarkan ibu, kau sudah berhari-hari pergi meninggalkannya, tapi lihatlah dirimu. Badanmu memang di sini, tapi hati dan jiwamu ada bersamanya. Bukankah kau sama saja menyiksa dirimu sendiri? Apa kau tidak kasihan melihat anakmu jauh dari ayahnya? Zahra sudah memutuskannya, Bu. Zahra sudah berjanji untuk pergi jauh dari kehidupannya. Tapi apa kau bisa? Kau bisa berbohong pada orang lain, tapi kau tidak bisa membohongi hati kecilmu. Dengarkan apa yang dikatakan oleh hati kecilmu. Kembalilah nak, ibu tahu kau tak bisa hidup tanpa Jane. Maafkan Zahra Bu, tapi Zahra tidak bisa, ucap Zahra dan berlalu pergi meninggalkan ibunya sendiri. Dasar keras kepala, batin Bu Mahmud. Zahra masuk ke dalam kamarnya dan menangis. Baby Al dia biarkan bermain di lantai. Kenapa rasanya sakit ini? Aku sangat menginginkan perpisahan ini, tapi aku harus jujur, aku nggak kuat. Aku sangat merindukannya. Aku sangat mencintainya, tak sedikit pun bisa aku lalui tanpanya. Jane, maafkan aku, maafkan aku. Aku harus kuat, aku harus kuat. Zahra coba meyakinkan hatinya sendiri. Selama berada di rumah ibunya, Zahra tak pernah sekalipun menghidupkan handphonenya. Dia sengaja mematikannya. Zahra takut dia tersanggup membaca pesan-pesan dan panggilan dari Jane. Dia takut akan berubah pikiran. Karena jujur, dia selalu memikirkan keadaan Jane. Bagaimana keadaannya? Apa dia sudah makan? Siapa yang menyiapkan pakaiannya? Dan semua hal yang biasa dia lakukan untuk Jane. Bahkan, Zahra jarang tertidur di malam hari. Hanya saja, dia tidak menceritakan apapun kepada kedua orang tuanya. Zahra hanya mengatakan bahwa mertuanya memintanya meninggalkan Jane dan dia telah menyanggupinya. Orang tuanya juga sudah lelah membujuk Zahra. Namun Zahra masih bersikukuh dengan pendiriannya. Bahkan orang tuanya terpaksa berbohong pada Jane juga atas permintaan Zahra. Ini semua kemauanku, tetapi kenapa aku rasanya nggak sanggup? Sakit, Zahra memegang dadanya. Air mataku terus mengalir deras. Episode 84. Hari-hari yang Jane lalui terasa sangat berat dan menyiksa. Jane selalu menghabiskan waktunya untuk kerja dan terus bekerja. Bahkan kadang dia lebih memilih tidur di kantor daripada harus pulang ke rumah. Setiap dia pulang ke rumah, yang ada hanya kesedihan. Dia akan selalu teringat dan terbayang-bayang Zahra dan Baby Al. Di setiap sudut rumah yang dia pandang dan bayangkan hanya Zahra dan anaknya. Bagaimana diiris rasanya hati Jane. Kenapa kehidupan cintanya seperti ini? Jane teringat saat pertama kali dia bertemu dengan Zahra. Betapa sombong dan angkuhnya dia. Dan dengan egoisnya, dia memaksa Zahra untuk mau menikah dengannya. Kenangan tentang pernikahan mereka berdua berputar bagai menonton drama film terbaru. Terus saja berputar di kepala Jane. Saat-saat bahagia, dia dan Zahra telah berganti dengan kesedihan. Rasanya baru kemarin dia dan Zahra menikmati indahnya pernikahan. Indahnya menjadi pernikahan yang dilandasi oleh cinta. Betapa bahagia dan sebaginya mereka saat mengetahui Zahra hamil dan begitu rompongnya memenuhi keinginan Zahra yang terkadang suka minta hal aneh-aneh. Jane teringat ketika tengah malam Zahra mengajaknya makan pecel lele di kampung Zahra. Pertama kali dalam hidupnya Jane pergi memancing ikan dan berbagai kenangan indah bersama Zahra dan bayi mungil mereka. Jane tertawa miris, kini semua hanya tinggal kenangan. Jane tertawa sekaligus menangis. Mungkinkah ini balasan untukku karena dulu aku kejam dan kasar terhadap istriku? Kalau ini hukuman, kenapa rasanya sesakit sekali? Dan aku rasa aku tidak sanggup menghadapinya. Jane Pop. Dunia terasa hampa tanpa Zahra dan bayi kecilku. Entah sedang apa mereka di sana. Apakah mereka berdua juga merindukan aku? Kenapa mereka tega meninggalkan aku? Sebuah pertanyaan yang tak dapat kutemukan jawabannya. Aku tahu ini semua
Aku tahu ini semua oleh ibu. Aku marah, aku kecewa dan aku sedih. Aku sudah berusaha mencarinya dan ya aku menemukannya. Dia bersembunyi di rumah ibunya, tapi dia enggan untuk bertemu denganku. Aku sudah berusaha, tapi kata Henry, aku harus bersabar. Aku harus memberinya waktu untuk berpikir. Waktu terus berlalu, tetapi aku belum juga mendapat Waktu terus berlalu, tapi aku belum juga mendapat kabar darinya. Bahkan SMS dan pesanku yang aku kirim sama sekali tidak dibacanya. Sebegitu inginkah dia menjauh dariku? Aku lelah menunggu dan terus menunggu. Sampai kapan lagi aku harus menunggu? Aku sudah enggak kuat. Berat sekali menanggung rindu ini. Rasanya lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Aku sudah tidak memperdulikan penampilanku lagi. Rambut dan jambangku tidak lagi aku cukur. Baju asal dan aku juga jarang makan. Entahlah, semuanya hilang. Aku sudah tak bersemangat untuk hidup. Hingga puncaknya, aku harus merasa pusing dan mual. Sejak kemarin siang, aku belum makan. Tapi aku tetap memaksakan diriku untuk datang ke proyek dan melihat langsung para pekerja. Akhirnya aku kalah. Semuanya terasa gelap dan aku pingsan. Aku lelah dan menyerah. Ya Allah, jika ini terakhir hidupku, satu permintaan terakhirku. Pertemukan aku dengan istri dan anakku, walau hanya sebentar saja. Jane Pop N. Jane belum juga siuman dari tidurnya. Tampak wajahnya sangat lelap dan nyaman dalam tidurnya. Memang hanya bisa menangis dan menangis. Dia memegang tangan Jane. Kurus, lemah, pucat, mamanya semakin sedih. Episode 85. Apakah ini yang namanya karma? Mungkin, tapi aku hanya ingin yang terbaik buat anakku. Selama ini aku berpikir bahwa aku tahu apa yang Jane inginkan. Aku kira aku tahu apa isi hatinya, apa kemauannya, apa kebahagiaannya, tapi ternyata aku salah. Aku berpikir dan mengusir Zahra dan menyuruhnya pergi jauh dari kehidupan Jane. Aku bisa membuat Jane melupakannya. Aku kira Jane bisa dengan mudah melupakan istri dan anaknya dan bisa mulai menjalin hubungan baru dengan wanita pilihanku. Tapi lagi-lagi aku salah. Aku tidak dapat memahami keinginan anakku. Aku tak mengerti isi hatinya. Aku malah menghancurkan kebahagiaannya. Hidupnya berubah berantakan. Bahkan dirinya sendiri tampak kurus dan tak terurus. Jane menjadi gila kerja. Kerja saja yang dia pikirkan. Aku sampai lelah dibuatnya. Dia mengabaikanku. Tak pernah mau menjawab apapun yang aku ucapkan. Aku ada namun tak dianggap. Dia marah. Ya, dia sangat marah dan memaki aku. Seumur hidup, Jane belum pernah membantah apa kataku, tapi kali ini dia membantahku. Dia benar-benar marah. Aku membuatnya kecewa. Tak pernah aku lihat dia sekesal ini dan sekecewa ini kepada hidup. Sekecewa ini dalam hidupnya. Hingga tadi siang, aku dengar Jane pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Aku takut, aku benar-benar takut. Kini aku sadar, semua tak bisa dipaksakan. Aku sudah salah dengan memisahkannya dengan anak dan istrinya. Aku menyesal, aku menyesal. Mama Jane masih terus berperang dengan hatinya. Dia baru menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini salah. Jane sangat mencintai Zahra dan tak bisa hidup tanpanya. Pagi-pagi sekali, Henry sudah berangkat ke kampung halaman Zahra. Dia berangkat bersama asisten Jim. Henry berharap Zahra mau menerimanya dan mau ikut kembali menemui Jane. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, Henry sampai di kampung halaman Zahra. Dari jauh, Henry melihat Zahra sedang menggendong baby Al di halaman. Zahra melihat mobil Henry datang dengan cepat masuk ke dalam rumah. Dia tidak mau bertemu dengan Henry atau siapapun yang berhubungan dengan Jane. Zahra belum siap. Henry melihat Zahra berjalan terburu masuk ke dalam rumah. Henry langsung melompat turun dari mobil. Begitu mobil sampai di halaman rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Bu Ahmad. Ini kan temannya Nak Jane ya, tanya Bu Ahmad.
Iya bu, saya Henry, sepupu Jane. Saya kesini ingin bicara dengan Zahra. Zahra, Zahra, Zahranya ada kan bu? Tanya Henry to the point. Sebenarnya Zahra, Bu Mahmud ragu melanjutkan ucapannya. Ini sangat penting bu, Jane sedang sakit keras dan hanya Zahra yang dapat mengobatinya. Saya mohon bu, izinkan saya bicara dengan Zahra sebentar saja. Henry memohon kepada Bu Mahmud. Bu Mahmud tidak sampai hati melihat Henry. Dilihatnya wajah Henry tampak jujur, tidak ada kebohongan di matanya. Sebentar ya, ibu panggilkan. Terima kasih bu. Bu Mahmud masuk ke dalam kamar dan memanggilnya. Zahra, Zahra, panggil Bu Mahmud. Zahra diam dan menangis di balik pintu. Dia mendengar semua yang diucapkan oleh Henry. Sebenarnya dia ingin segera berlari keluar dan menanyakan bagaimana kondisi Jane saat ini. Zahra benar-benar khawatir mendengar suaminya sakit. Zahra, buka pintunya nak. Ada nah Henry di depan. Tolong buka pintunya ya. Episode 86. Akhirnya Zahra buka pintu kamarnya. Ibu tersenyum dan memeluk Zahra. Sungguh pelukan seorang ibu sangat menyejukkan hati dan menenangkan jiwanya. Temuilah Henry, ucap Ibu Mahmud lembut. Zahra mengangguk. Dia menyerahkan baby Al pada ibunya dan berjalan keluar menemui Henry. Zahra, panggil Henry begitu dia melihat Zahra. Apa kabarmu? Tanya Henry canggung. Seperti yang kakak lihat, jawab Zahra. Aku kesini ingin menjemputmu menemui Jane. Saat ini dia sedang sakit keras dan dirawat di rumah sakit. Dokter sudah menyerah. Hanya kamu yang dapat menyembuhkannya, ucap Henry to the point. Sakit? Tanya Zahra tergagap. Ya, dia sakit karena sangat merindukanmu dan Al. Pulanglah, kasihan dia. Zahra masih diam, pikirannya kosong. Jane sakit dan itu semua karena aku. Karena aku. Kata-kata itu terus berputar-putar di kepalanya. Air matanya sudah jatuh mengalir dengan deras. Wajahnya masih nampak kosong dan tiba-tiba, Bro, Zahra terjatuh dan pingsan. Henry di sampingnya pun kaget dan langsung mengangkatnya. Dia manggil Bu Mahmud. Bu, Zahra pingsan. Bu Mahmud yang mendengar teriakan Henry segera berlari masuk ke dalam rumah. Dilihatnya Zahra pingsan. Dia pun ikut panik. Zahra kenapa? Dia pingsan bu. Tadi setelah mendengar Jane sakit karena sangat merindukannya dan Al. Bu Mahmud memberikan minyak kayu putih di hidungnya. Tak lama Zahra pun membuka matanya. Yang pertama dia lihat adalah ibunya. Dia teringat tadi dia pingsan. Zahra kembali menangis. Bu, Jane bu, ucap Zahra di sela tangisannya. Bu Mahmud membelai kepala Zahra dengan lembut. Pergilah, temui suamimu. Dia sangat membutuhkanmu. Zahra mengangguk. Dia berusaha untuk bangkit dan duduk. Zahra mengambil baby Al dan mengganti pakaiannya. Kemudian dia mengambil tas dan memasukkan beberapa keperluan baby Al. Ayo, ucap Zahra keluar dari kamarnya. Bu Mahmud menghampiri anaknya. Pergilah nak, dia ibu selalu bersamamu. Dia membelai kepala Zahra dan mencium lembut pipi baby Al. Tak lupa, Zahra juga berpamitan dengan ayahnya. Henry segera berangkat bersama dengan Zahra. Setelah berpamitan dengan orang tua Zahra, di tengah jalan Zahra tak henti Zahra tak henti menangis. Dia sangat sedih dan khawatir dengan kondisi Jane. Zahra jadi merasa bersalah. Jika dia tidak keras kepala dan mau mendengar kata ayah dan ibunya, mungkin Jane tidak akan sakit seperti ini. Zahra terus berperan dalam batinnya. Henry memperhatikan Zahra. Dia tidak mengatakan apapun. Henry membiarkan Zahra larut dalam pikirannya sendiri. Perjalanan terasa lambat dan lama. Zahra sudah tidak sabar ingin segera sampai dan melihat langsung kondisi Jane. Akhirnya mereka sampai. Walaupun di jalan Zahra agak kerepotan karena baby Al yang menangis. Entah mengapa baby Al menjadi sangat rewel hari ini. Mungkin dia juga merasa rindu kepada ayahnya. Zahra turun dari mobil. Begitu juga dengan Henry dan asisten Jim.
Henry mengajak Zahra untuk segera masuk ke dalam rumah sakit. Jantung Zahra berdebar dengan keras. Berbagai macam pikiran buruk dan kekhawatiran akan Jane terus terbayang di matanya. Langkah kakinya terasa sangat berat. Padahal hanya tinggal beberapa langkah lagi dia akan bertemu dengan Jane. Zahra, ayo. Henry membuyarkan lamunannya. Sini, berikan baby Al padaku, biar aku saja yang menggendongnya. Zahra menyerahkan anaknya pada Henry. Kita sudah sampai, ini kamarnya, masuklah, ucap Henry di depan pintu kamar rawat Jane. Zahra gemetar memegang genggang pintu kamar Jane. Susah sekali membukanya, tangan Zahra seakan tak memiliki tenaga. Ceklek, pintu terbuka.